Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mayoli, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2017 Kampus Palembang, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mitigasi bencana yang ada di daerah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Adapun topik bahasan yang akan dibahas yaitu 1. Kondisi kependudukan, 2. Kondisi geomorfologi, 3. Kondisi kebencanaan, 4. Mitigasi, dan 5. Peluang asuransi bencana. Lokasi pemetaan. Lokasi pemetaan berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran pegunungan Bukit Barisan yang menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Karo adalah dataran tinggi. Kondisi kependudukan. Hasil sensus tahun 2010, penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa. Kemudian, di antara 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo menempati urutan ke-10 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dapat dilihat dari gambar berikut bahwa kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kutabuluh dan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kabanjahe. Berikut tabel dari jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Karo tahun 2019. Kondisi geomorfologi. Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan elevasi terendah kurang lebih 140 meter di atas permukaan laut. Dan yang tertinggi ialah kurang lebih 2.451 meter di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Karo berada di daerah dataran tinggi Bukit Barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang. Maka di wilayah ini ditemui banyak lembah-lembah dan alur sungai yang dalam serta lereng-lereng bukit yang terjal. Kondisi kebencanaan. Berdasarkan data BNPB, terdapat 4 prioritas jenis potensi bencana yang ada di Kabupaten Karo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, yaitu letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu sejarah kejadian bencana Kabupaten Karo, di mana dalam rentan 10 tahun terakhir, bencana banjir itu sudah terjadi sebanyak 6 kali. Tanah longsor sudah terjadi sebanyak 4 kali, puting beliung 2 kali, dan letusan gunung api 7 kali. Bencana banjir di Kabupaten Karo, yang paling lokasi kecamatan yang paling memiliki potensi berbahaya yaitu terdapat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Laubaleng dan Marindingin, di mana kelas dari bahaya 2 kecamatan ini berada pada kelas tinggi. Letusan gunung api. Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter yang telah ditentukan, letusan gunung api yang terjadi yaitu letusan gunung api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo, yang dapat dilihat pada tabel 11 berikut. Terdapat untuk letusan gunung api Sibayak ada 3 kecamatan yang terdampak, dan untuk letusan gunung api Sinabung ada 9 kecamatan yang terdampak. Longsor, kemudian yang selanjutnya ada bencana tanah longsor, di mana potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 17 kecamatan di Kabupaten Karo yang memiliki potensi terjadi bencana tanah longsor dengan yang termasuk dalam kelas sedang. Mitigasi yang dapat dilakukan. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengkajian resiko bencana terlebih dahulu, di mana pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada.
Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Pengkajian resiko bencana di Kabupaten Karo disusun berdasarkan komponen bahaya, kerugian, dan kapasitas, di mana pengkajian risiko ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan peta resiko bencana. Upaya pengurangan resiko bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Karo berupa 1. Memperkecil ancaman kawasan. 2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam. 3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. Berdasarkan pengajian resiko bencana tadi terdapat 3, yaitu ada indeks bahaya, di mana indeks bahaya ini adalah seberapa bahayakah kondisi kelas dari bencana tersebut. Sedangkan di Kabupaten Karo ini, berdasarkan hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya, menunjukkan bencana di Kabupaten Karo berada pada kelas tinggi. Kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Kajian kerentanan ini dilakukan untuk menghitung potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian berdasarkan komponen kerentanan, sehingga dapat diminimalisir jika pada waktu selanjutnya terjadi kebencanaan itu terjadi lagi. Kapasitas daerah adalah hal terpenting dalam peningkatan upaya penanggulangan bencana, di mana Kabupaten Karo sudah memiliki kapasitas yang bagus dalam memitigasi bencana berdasarkan tabel berikut. Kemudian peluang asuransi bencana. Pembiayaan penanggulangan bencana adalah bagian dari kebijakan penanggulangan bencana dalam rangka melindungi pemerintah, masyarakat, sektor swasta terhadap dampak bencana. Berdasarkan grafik 1, karakteristik kebutuhan pembiayaan setelah terjadi bencana, yaitu yang paling besar biayanya berada pada tahap rekonstruksi, di mana setelah terjadinya bencana tersebut. Nah, kemudian strategi penyediaan dana terkait erat dengan layering resiko bencana, di mana terdapat 2 faktor penting terkait layering tersebut. Pertama, frekuensi bencana yang sering terjadi dan jarang terjadi. Kemudian, dengan melihat karakteristik bencana pada 2 faktor tersebut, dapat mengingat bahwa satu instrumen biaya tidak bisa menjadi pembiayaan bagi seluruh layer. Jadi, pembiayaan bencana atau premi yang dibayar itu berdasarkan frekuensi dari bencana tersebut, ataukah sering terjadi atau jarang terjadi. Bisa dilihat dari gambar 5, yaitu strategi pembiayaan dan asuransi resiko bencana. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.